Shalom, perkenalkan nama saya Salma Pracicompa dari kelas 1 PBB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa video yang melanggar nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Selamat menyaksikan. Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Pemirsa, terjadi ledakan di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan sekitar pukul 10:28 WITA. Saat ledakan terjadi, sejumlah jemaah gereja tengah beribadah di lokasi. Saat ini sejumlah korban luka dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut pengakuan salah seorang saksi mata di lokasi kejadian, yang kami dapatkan dari detik.com, menyebutkan jika suara ledakan tersebut sangat besar. Mikael Valo, warga Timur Tengah Selatan atau TTS, Nusa Tenggara Timur, tega menghabisi nyawa Julius Benu, warga desa Owekam, Kecamatan Neobeba, Kabupaten TTS dengan menggunakan sebilah parang. Sebelum menghabisi nyawa korbannya, pelaku diketahui sempat berbincang dengan korban. Tidak hanya menghabisi nyawa Julius Benu, Mikael Valo juga memenggal kepala korbannya. Kapolres TTS AKBP Andre Librian SIK dalam jumpa pers Senin 11 Januari 2021 mengatakan setelah menghabisi nyawa korban, kepala korban dibungkus dengan menggunakan jaket dan sarung pelaku lalu dibawa ke Gua Temef, Desa Teas untuk disembunyikan. Dikutip dari poskupang.com, pelaku ternyata memiliki dendam terhadap korban. Pelaku mencurigai korban telah meracuni istri pelaku hingga meninggal dunia pada tahun 2020. Selain itu, pelaku dan korban juga ada masalah batas tanah, di mana tanah kebun korban dan pelaku berdekatan. Pelaku menuding korban telah menggeser batas tanahnya. Diketahui parang yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban disembunyikan di rumah salah seorang keluarga pelaku yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu cendana. Andre menjelaskan dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, pelaku aksi sadis itu terus mengarah kepada Mikael Valo. Saat pelaku diamankan, terlihat bercak darah masih menempel di celana pelaku. Namun saat itu pelaku masih membantah perbuatannya. Saat parang pelaku ditemukan, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Ketika ditanyakan apakah pelaku merencanakan aksinya, Kapolres Andre mengaku pihaknya masih mendalami hal itu. Namun dalam penerapan pasalnya, penyidik menerapkan pasal 340 KUHP subsidiar 338, subsidiar 351 ayat 3 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 20 tahun kurungan penjara. Badan Operasi Tentara Pembebasan Nasional Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Undios Kogoya mengibarkan bendera perang. Ia mengultimatum warga pendatang untuk segera mengosongkan distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, Undios juga meminta warga non-Papua untuk segera mencari perlindungan. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambo, mengatakan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM sudah menerima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya. Sebi mengatakan acara budaya sudah digelar oleh Undios Kogoya dan pasukannya sebelum menghadapi peperangan di Intan Jaya. Hal itu disampaikan oleh Sebi pada Jumat 12 November 2021. Dikutip dari Tribun Papua.com Sabtu 13 November 2021, situasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua saat ini masih tak aman lantaran kebrutalan KKB. Terbaru, seorang warga sipil terkena tembakan dan dibenarkan oleh Komandan Korem atau Danrem 173 PVB Brigjen TNI Taufan Gastoro. Selamat sore, Rio. Baik, Rio, bisa digambarkan bagaimana sejauh ini situasi yang ada di lokasi aksi gabungan? Ya, selamat sore Fani. Memang harus dibedakan di mana ada pada aksi massa pada hari ini ada sejumlah massa yang memang berniat untuk melakukan kerusuhan dan juga ada massa yang ingin menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya, bagaimana para petugas pengamanan gabungan TNI dan Polri pada akhirnya harus keluar dari gerakan himbauan begitu dan pada akhirnya mendorong massa hingga pada akhirnya keluar dari daerah Medan Merdeka Barat karena memang mereka memulai
melemparkan sejumlah benda-benda tajam seperti batu, kemudian ada botol minuman begitu ketika aksi massa berakhir pada pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Kami belum mengetahui secara pasti apa niat dan tujuan dari sejumlah massa yang melakukan kerusuhan. Karena memang ketika kami pantau sejak pada siang hari tadi, demo dimulai sejak pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Demo berjalan kondusif, bagaimana organisasi masyarakat Islam dari FPI, GNPF Ulama, dan juga PA 212 menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait dengan penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law, kemudian ada penolakan RUU BPIP, dan juga bagaimana mereka merasa bahwa tidak pantasnya jika pilkada dilaksanakan di tengah pandemi, dan pada akhirnya mereka harus menyebutkan jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, mereka meminta DPR untuk segera melengsarkan Presiden Jokowi dari jabatannya. Demo berjalan kondusif. Mereka pun mendapatkan kabar baik, di mana pada aksi massa pada hari ini mereka menyampaikan kabar baik bahwa imam besar mereka Habib Rizik Syihab diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia karena dinyatakan tidak bersalah oleh pemerintah Saudi Arabia. Namun ketika demo akhirnya mulai berakhir pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, ada sejumlah kelompok massa yang memang sudah membawa sejumlah benda tajam seperti bebatuan, kemudian melemparkan botol minuman ke arah aparat petugas pengamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Nah, seperti yang Anda bisa saksikan bagaimana di layar kaca Anda, Fani, masyarakat dipukul ke arah jalan protokol Tamrin dan juga Sudirman. Para petugas keamanan gabungan dari TNI dan Polri mengerahkan seluruh petugasnya yang sudah berjaga di wilayah ini sejak pada pagi hari. Dan memang jika kita berbicara terkait dengan bagaimana pengamanan yang sudah berlangsung pada hari ini, tadi Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru juga sempat menyebutkan bagaimana pihaknya sebelum demo ini berlangsung sudah menangkap sejumlah massa di beberapa titik yang memang ketahuan begitu membawa alat-alat tajam sebelum pada akhirnya mereka sampai di lokasi ini. Seperti misalkan seperti yang saya sebutkan tadi, mereka membawa bebatuan, ketapel, dan juga sejumlah alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kegaduhan dan membuat kerusuhan di tengah aksi massa. Saudara, Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur menetapkan seorang pendamping bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebagai tersangka atas dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah. Seorang pendamping bansos PKH yang ditetapkan sebagai tersangka atas nama Penny Triherdiani, warga Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowowaru, Kabupaten Malang. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan tidak memberikan kartu keluarga sejahtera atau KKS kepada puluhan keluarga penerima manfaat atau PKM di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran selama 3 tahun. Total dana yang tidak disalurkan kepada 37 KPM itu sebesar 450 juta rupiah. Menurut polisi, motif tersangka tidak menyalurkan dana bansos PKH ini untuk kepentingan pribadi dan pengobatan ibunya. Tersangka terancam hukuman selama 20 tahun. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, kita harus saling menghargai sesama, tidak merendahkan agama orang lain, menghormati setiap hak orang lain, dan tidak mementingkan diri sendiri. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih dan shalom.